Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah bima dafa anhum kaidasy syaitani wa fanna wa radda amalahu wa khayyaba dhanna ij'al al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum abwabal jannah wa arrafahum anna wasilatus syaitan ila qulubihim as-sahawatul mustaqinnah wa inna biqamiha tusbihun nafsul mutmainnah dahiratus sawkati fi qasmi khasmiha qawiyatul minnah. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa azimina wa gurrati ayunina wa maulana Muhammad qaidil halki wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dawil absar athagibah wal uqul murajjihah kama dzukira fil kitabi wa sunnah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, al hadirin al muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca hadis yang ke-227, yaitu An Abdillah bin Abi Aufa, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, di mana beliau menyampaikan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang itu datang kepada Nabi, maka orang itu berkata, inni la astati'u an akhudha minal Qur'an say'an. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa atau tidak mampu menghafal sedikit pun atau sama sekali minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Fa'alimni, maka ajarkan kepadaku wahai Rasulullah, ma yudzi'uni minhu, apa yang cukup bagiku tanpa membaca Al-Qur'an. Ajarkan kepadaku bacaan-bacaan, seakan-akan sahabat ini mengatakan pengganti suratul Fatihah sebagai rukun daripada rukun-rukun salat. Ay alimni ma yakfini fis shalah badalan anil Qur'an. Ajarkan kepadaku bacaan yang cukup bagiku untuk aku baca sebagai pengganti daripada Al-Qur'an, karena aku tidak menghafal Al-Qur'an sama sekali. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, bacalah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim." Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Lanjutan hadis tersebut, Rasulullah menyampaikan, qul Allahumma rahamni warzuqni wa'afini wahdini. Ya Allah, berilah kepada kami rizki, berilah kepada kami kesehatan,
dan berilah kepadaku, ya bukan kepada kami, petunjuk. Tatkala orang ini berdiri, falamma qama qala hakadha biyadi, dia menjawab dengan kedua tangannya, wa qabadahuma, dan menggenggamnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma hada faqad mala'a yadayhi minal khair, orang ini telah memenuhi tangannya dengan segala ragam kebaikan. Al-ma'na al-ijmali, qiraatul Quran ruknun min arkanis shalah. Sebagaimana kita teliti dari hadis ke hadis, ternyata yang paling tepat itu analisa yang kita ikuti dari madhab Syafi'i, karena al-muthbit muqaddamun alal manfi, mengatakan tidak wajib lebih dikedepankan yang mengatakan wajib, karena ada dalil-dalil yang lainnya tentang suratul Fatihah, sehingga dianggap salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah kita jelaskan secara panjang lebar telah lewat, ya. Wa yajibu ta'allamuha, dan wajib mempelajari suratul Fatihah sebagai rukun salat, ala man aslama, bagi orang yang baru masuk Islam, liya'tiya biha, untuk melakukannya, untuk membaca suratul Fatihah dalam salatnya, fi salatihi. Faman aslama, barang siapa yang baru masuk Islam, walam yajid mualliman, dan tidak mendapatkan guru, audhaqa alaihil waktu, atau sempit baginya waktu, tidak cukup untuk belajar suratul Fatihah, ja'ala syari'u, pemberi syariat Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan lahu, baginya, ad-dzikra, zikir, sebagai pengganti suratul Fatihah. Dari tasbih itu subhanallah, maha suci Allah, wa hamdin, memuji, yaitu alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Tahlil, ungkapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Demikian juga hauqala, itu bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gaiman maqamal qiraah, menduduki tempatnya atau menggantikan posisinya suratul Fatihah. Liyu'addiya sholata fi waktiha, agar melaksanakan salat tepat pada waktunya. Summa yata'allamuha, kemudian belajar Fatihah, lima yastaqbilu, untuk salat yang akan datang, untuk waktu yang akan datang, minas sholawat, dalam melaksanakan salat yang akan datang. Walau bisyafari, walaupun dalam bepergian, lidzalika, untuk itu, idza wajada mu'unatahu, jika dia mendapatkan pembekalannya, ya ada biaya, maka belajar suratul Fatihah. Ayol hadirun al-muhtaramun, fikul hadis yang dapat kita ambil, hadis ini cukup pendek, cukup mudah untuk difaham. Bahkan bagi orang yang baru masuk Islam bisa sholat dengan hanya mempelajari hadis ini. Tapi hadis ini penuh makna dan mencerminkan bagaimana dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fikul hadis yang dapat kita ambil, man ajaza an qiraatil Fatihah, orang yang tidak mampu membaca suratul Fatihah fi shalah, dalam salat, lidiki waktin, karena sempit waktunya, au faqdi muallimin, atau tidak mendapatkan guru untuk mengajari suratul Fatihah, ya'ti badalaha, melakukan dengan penggantinya, membaca pengganti Fatihah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim, bil arkan al-warida, dengan rukun-rukun yang telah diriwayatkan fil hadis, dalam hadis. Jadi ini cukup menakjubkan, yaitu hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa, nama aslinya Al-Gama bin Khalid Al-Aslami, Abu Ibrahim, seorang sahabat, wabnu sahabi, juga putra seorang sahabat, berarti radhiyallahu anhuma. Hadir pada waktu peperangan Hudaybiyah,
atau perjanjian Hudaybiyah, Khaybar, dan peperangan sesudahnya. Sahabat ini meriwayatkan sekitar 95 hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa atau Alqamah bin Khalid al-Aslami. Tabi'in yang meriwayatkan dari dia di antaranya Al-Amas, Amr bin Murrah, dan Abdullah bin Abi Aufa ini senantiasa tinggal di Madinah hingga wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Baru beliau pindah ke Kufah, meninggal di Kufah pada tahun 86 Hijriah, dan dia termasuk sahabat yang wafat terakhir di Kufah. Jadi sahabat yang ada di Kufah yang wafat terakhir adalah namanya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Al-hadirun al-muhtaramun, begitulah cara baginda Nabi Muhammad SAW mendidik para santrinya, para sahabat. Bukan hanya Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara menasihati bawahan atau rakyat dengan lemah lembut, wa yahsunun nazar fi umurihim, dan memperhatikan dengan baik tentang urusan para santrinya, para sahabat. Wa kamalut ta'ahud wa tafaggud, Rasulullah sangat memperhatikan. Jadi diperhatikan satu persatu para sahabatnya. Siapapun di antara mereka yang tidak hadir bersama Nabi dalam salatnya, dalam majelis Rasulullah, ketahuan oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, dicari oleh Rasulullah kemana dia, sakit atau bagaimana. Fi jami' ahwalihim, dalam semua keadaannya. Wala taufal anhum, kalau kalian menjadi pemimpin hendaknya seperti Nabi Muhammad, tidak mengabaikan mereka. Wala talhuhu, tidak lalai terhadap mereka. Kenapa demikian? Fa innallaha sa'iluk ammastara'ak, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kamu, memintai pertanggungjawab terhadap kamu, terhadap orang yang kamu pimpin, baik itu anak, istri, ataupun santri dan yang lainnya. Itu ditanya. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya atau orang yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, wa iyyaka summa iyyaka, kamu betul-betul harus waspada, kamu betul-betul harus waspada, jangan sampai melakukan kezaliman kepada mereka, kejahatan terhadap mereka, tidak memperhatikan mereka. Fa inna fihi halaku dunyaka wa akhiratika, orang yang tidak memperhatikan bawahannya itu adalah jalan bagi kehancuran dirinya, baik di dunia dan di akhirat. Begitu baginda Nabi Muhammad mendidik para sahabatnya. Bukan hanya mendidik para sahabatnya, juga Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik para sahabat kita, para santri kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu, untuk memperhatikan para santrinya, untuk memperhatikan para bawahannya, mencari mereka, menanyakan keadaan mereka, memperhatikan mereka. Begitu yang diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad sebagai perwujudan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang semacam ini juga diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya sendiri ataupun istrinya. Sehingga yambawi wa yustahabbu lil walidain, seharusnya dan disunahkan serta sangat dianjurkan kepada kedua orang tua, demikian juga guru, ayyuinu auladahum ala birrihim, membantu anak-anak mereka, membantu istri-istri mereka, membantu anak-anak didik mereka, ala birrihim bil musamahah, yaitu agar mereka dibantu bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya
kepada ibunya, kepada gurunya dengan cara lemah lembut dan memaafkan kesalahan mereka yang bisa dimaafkan tentunya. Wa tarkul mudhayaqah, tidak terlalu mengintimidasi, tidak terlalu menekan, tapi diawasi keadaan perkembangan anak, istri ataupun santri. Apakah tiap harinya, tiap jamnya, tiap detiknya makin dekat kepada Allah atau makin jauh kepada Allah. Perhatikan pelajaran mereka, perhatikan akhlak mereka, perhatikan ibadah mereka. Begitu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fi talaqibil qiyam bil hukuk, diarahkan anak itu, diarahkan istri itu, diarahkan santri itu agar menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa mujanabatul istiqsa, juga jangan terlalu berlebihan. Siyama fi hadhil azminah, kata Habib Abdul Al-Haddad, terutama di zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah ini, zaman yang mungkin makanan halal sudah tidak bisa kita betul-betul perhatikan, bisa masuk ke perut anak kita, perut santri kita, perut istri kita, sehingga makanan-makanan yang kurang halal yang masuk itu juga akan mempengaruhi. Oleh sebab itu harus kita bantu mereka bagaimana bisa menjadikan makanan mereka makanan yang betul-betul halal, karena baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan, man akalal halal atau jawarihuhu sa'am aba, kalau yang masuk dalam perutnya makanan yang halal, maka orang itu pasti taat kepada Allah, taat kepada gurunya, taat kepada kedua orang tuanya, mau tidak mau. Wa man akalal haram, dan barang siapa makan makanan haram, tentu tidak taat. Saat jawarihuhu, akan jelek kejiwaannya, sa'am aba, mau atau tidak mau. Artinya orang tua, kedua orang tua, guru membantu anaknya, di samping mengarahkan dengan pendidikan agama, diarahkan juga untuk makan makanan yang halal, karena itu yang menentukan. Jangan berharap anak kita menjadi baik kalau yang masuk dalam perut mereka itu tidak halal. Apalagi zaman sekarang ya, zaman makanan yang beredar itu sudah tidak karuan. Seorang guru atau kedua orang tua seharusnya memilah dan memilih, ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan, karena itu akan mempengaruhi kejiwaan mereka. Begitu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, begitu yang ditekankan oleh Rasulullah kepada kedua orang tua, kepada guru, agar memperhatikan perkembangan keagamaan, perkembangan keimanan dan ketakwaan, serta kejiwaan anak-anak mereka. Qalla fiha albir wal barun, zaman ini sedikit sekali anak yang bisa berbakti secara utuh itu. Orang berbuat baik itu jarang, anak yang berbuat baik juga jarang, maka dibantu mereka dengan makanannya yang halal, dengan pendidikannya yang baik. Ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafasa fiyal hukuk, dan itu tidak bisa dibenarkan. Durhaka kepada orang tua itu sudah mewabah pada saat ini, karena adanya medsos ya, adanya TV, adanya media, itu sangat mempengaruhi anak kita. Oleh sebab itu harus kita siasati bagaimana mereka bisa meninggalkan medsos kecuali untuk kebaikan, bisa meninggalkan TV, bisa meninggalkan pergaulan yang tidak baik, karena itu akan mempengaruhi agama dan kejiwaan mereka. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad, al-mar'u ala dini khalilih, orang itu agamanya tergantung temannya. Kalau temannya HP, kalau temannya Google, kalau temannya YouTube, kejiwaannya sama seperti orang-orang yang tidak beriman yang selalu durhaka kepada Allah dalam YouTube dan Google tersebut. Ini yang harus kita perhatikan. Wasamaha auladahu, orang tua seharusnya banyak memaafkan anak-anak kita pada masa sekarang, pada masa yang sangat berat
bagi anak kita untuk berbuat baik. Salimhum wa'allim wa khallishum, selamatkan mereka, jernihkan mereka, bersihkan mereka min ithmil uquq, dari dosa durhaka. Jadi kalau salah sedikit dimaafkan, tapi diarahkan. Marah pun marah kasih sayang, bukan murka dan menghujat kepada sang anak. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW mengajar dan mendidik. Oleh sebab itu kita berkewajiban bagaimana anak istri kita, bagaimana santri-santri kita dan bawahan kita bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan mereka tidak menjadi beban mereka di dunia dan di akhirat. Kita arahkan, kita maafkan, tapi kita tidak mendiamkan kemungkaran yang mereka lakukan. Upayakan agar mereka mendapatkan pahala dari Allah. Upayakan agar mereka mendapatkan balasan yang mulia dan agung dari Allah. Upayakan agar mereka lebih sempurna. Upayakan mereka agar lebih baik. Dan upayakan mereka akan lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena barang siapa di antara guru atau kedua orang tua yang berbuat semacam itu akan mendapatkan doa yang sangat istimewa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, rahimallahu walidan aana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya bisa berbuat baik atau berbakti kepada dirinya. Tentu yang saya sampaikan tadi, yang pertama makanannya harus yang halal. Yang kedua, ilmu yang dia masukkan, ilmu agama yang dia masukkan dari sumber yang juga bisa dijamin kejernihannya. Bukan asal kitab yang dia baca, bukan asal ilmu yang dia sampaikan, tapi adalah ilmu baginda Nabi Muhammad, ilmu sahabat baginda Nabi Muhammad, ilmu salafun soleh, ilmu orang-orang yang sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu orang yang beriman dan bertakwa dan telah mendapatkan hidayah, dan arahkan anak istri kita, santri kita dengan arahan yang baik agar kesehariannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Begitu cara bacatul Fatihah adalah rukun salat, bacaan yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Yang dimana Rasulullah pernah menyampaikan, la salata liman lam yaqra bi ummul Quran. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Tapi tatkala ada orang yang baru masuk Islam, atau tatkala ada seorang sahabat yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menghafal Al-Quran, maka Rasulullah mengajarkan untuk tetap sholat, tidak meninggalkan sholat, tapi diajarkan bacaan yang paling ringan. Rasulullah tidak marah kepada dia, tapi mengarahkan agar lebih meningkatkan keilmuan dan ketakwaannya dan bacaan sholatnya. Dan awalnya hanya diajarkan oleh Rasulullah agar tetap tidak meninggalkan sholat dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini cara yang cukup menakjubkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang Rasulullah menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, tapi sebelum Rasulullah menyampaikan dan memerintahkan kepada kita, beliau sudah mengamalkan lebih dahulu. Dan ini juga sebagai bukti bahwasanya orang berbuat baik itu tidak harus sempurna. Artinya apa? Kalau ada di antara kita bisa memasukkan orang Islam atau ada orang yang dari non-Islam mau masuk Islam, jangan ditunggu. Jangan ditunggu diajarkan bacaan sholat dulu, jangan ditunggu bagaimana cara mandi lebih dahulu, jangan ditunggu dapat sertifikat lebih dahulu, jangan ditunggu nanti di depan orang, kumpulkan orang banyak baru bersyahadat. Tidak. Pada saat dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan yaitu masuk Islam, syahadatkan langsung. Masalah yang lainnya nanti dilanjutkan. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada seorang sahabat ini, tatkala tidak bisa membaca suratul Fatihah, yang wajib dia baca dalam salatnya merupakan rukun daripada salat bagi yang mampu. Yang apabila tidak dibaca salatnya tidak sah karena dia tidak mampu,
maka Rasulullah mengajarkan dengan cara yang mudah bisa dihafal, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu cara Rasulullah mendidik. Dan para ulama menambahkan, diulang bacaan ini subhanallah alhamdulillah sampai wala haula wala quwata illa billahil azim, diulang yang kira-kira jumlah hurufnya sama dengan jumlah huruf suratul Fatihah. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan, ternyata Rasulullah SAW bukan hanya mendidik sahabat, bukan hanya mendidik para santrinya, dan bukan hanya mengajarkan kepada kita umat Islam bagaimana mendidik anak dan istri dan santri-santri kita, tapi Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana bersikap santun sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun menghadapi orang kafir. Sehingga apa? Karena kesantunan Nabi, karena akhlak Nabi yang begitu indah, maka banyak di antara orang-orang kafir bisa masuk Islam, baik itu Yahudi, Nasrani ataupun bangsa yang lainnya, agama yang lainnya. Dan beliau juga mengatakan, maka rifku fi syai'in illa zana wala nuzi' rifku min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah atau menghiasinya, dan tidaklah kelembutan diangkat dalam perbuatan seseorang, sesuatu perbuatan apapun kecuali akan merusaknya. Atau dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wala nuzi'a min syai'in illa syana. Sesungguhnya kasih sayang atau kelembutan tidak akan berada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasi atau lebih mengindahkan sesuatu yang sudah indah tadi. Islam, akhlak, agama itu sudah indah, tapi apabila disampaikan dengan penuh lembut, penuh kasih sayang, akan lebih mengindahkan, bahkan mendapatkan doa Rasulullah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah. Sebaliknya, jika kasih sayang atau kelembutan dicabut dari sesuatu, kita berdakwah, mengajarkan agama tidak lembut, mengingatkan orang tidak lembut, melainkan akan membuatnya menjadi buruk. Seakan-akan agama itu buruk, seakan-akan Islam itu buruk kalau kita tidak menggunakan dengan akhlak yang baik, dengan santun dan lembut, terutama tentunya kepada anak istri kita dan para santri kita. Baginda Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan amal kebaikan bagi seorang yang beriman kelak pada hari kiamat melebihi atau seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci kepada orang yang lisannya kotor dan kasar. Ini peringatan daripada baginda Nabi Muhammad, hadis riwayat At-Tirmidzi. Saya ulang kembali, begitu cara Rasulullah mendidik istrinya, begitu Rasulullah cara mendidik keluarganya, begitu juga Rasulullah cara mendidik para sahabatnya dan para santrinya. Dan dengan cara itu juga Rasulullah menganjurkan dan mewajibkan kepada kita umat Islam yang cinta Rasul, menganut ajaran Rasul, untuk mengikuti bagaimana cara Rasulullah mendidik anak dan istri serta para santrinya. Bahkan dalam menghadapi orang kafir sekalipun, yang saya ungkapkan tadi, Rasulullah cukup santun, cukup menakjubkan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga suatu ketika ada sekelompok orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka mengejek baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka mendoakan keburukan bagi Nabi, seakan-akan datang kepada Nabi ingin membodohi Nabi dan ingin mengejek Nabi. Dan dia ucapkan, mereka secara serentak mengatakan Assalamualaikum. Ada mengatakan Assalamualaikum, ada yang mengatakan Assalamualaikum.
celaka kamu wahai Muhammad, binasa kamu wahai Muhammad. Ada yang mengatakan assalamualaikum, racun bagi kamu wahai Muhammad. Baginda Nabi Muhammad hanya menjawab dengan kata yang santun, waalaikum. Namun apa gerangan yang terjadi? Sayyidah Aisyah marah karena si Yahudi tadi mengatakan assalamualaikum. Lamnya dibuang, bukan assalamu tapi asamu, yang artinya celaka, binasa kamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab dengan waalaikum, ya. Cukup dengan menjawab itu dengan santun dan sopannya, walaupun didoakan jelek, Rasul tetap mengatakan waalaikum. Kalau doamu baik, mudah-mudahan kamu mendapatkan kebaikan. Kalau kamu mendoakan jelek, mudah-mudahan kamu mendapatkan kejelekan yang serupa. Seakan-akan Rasulullah menyampaikan seperti itu. Ternyata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak mampu untuk menahan diri melihat suami tercinta baginda Nabi Muhammad dilecehkan seperti itu. Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab dengan perkataan waalaikumsalam la'natullah. Kata Sayyidatuna Aisyah, alaikum wa wadhubullah alaikum ikhwatul girid wal khanazir. Cukup pedas jawaban daripada Sayyidatuna Aisyah tatkala si kelompok Yahudi tadi mengejek baginda Nabi Muhammad. Apa artinya? Waalaikumsalam, mudah-mudahan kamu yang celaka lebih dahulu, kamu yang mati lebih dahulu. La'natullahi alaikum, mudah-mudahan kamu dilaknat oleh Allah karena kamu melecehkan Nabi Muhammad. Wa wadhabullahu alaikum, mudah-mudahan kamu dimurka oleh Allah. Wahai saudara-saudaranya kera dan babi, begitu ungkapan Sayyidatuna Aisyah. Maka Rasulullah mengingatkan Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, la takuni fahisha, wahai istriku tercinta, jangan kamu bertutur kata dengan tutur kata yang kotor. Begitulah didikan baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu salafun saleh, pernah kita mendengar dari guru-guru kita, bahkan cerita para ulama-ulama kita, para habaib kita, para ulama kita, kalau mereka lagi marah dengan santri mereka, kalau mereka lagi marah dengan putra mereka, maka yang diucapkan kata-kata yang indah. Lakat tamroh ya waladi, mudah-mudahan kamu dapat kurma wahai anakku. Bukan lakal jamroh, celaka kamu, mudah-mudahan kamu dapat api, tidak. Lakat tamroh ya waladi. Atau bahasa yang cukup indah diwarisi oleh para habaib, para guru-guru kita. Tatkala lagi marah, ucapan yang keluar dari lidah mereka adalah Allah yahdik, mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk, bukan makian dan cacian. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala orang tua marah lalu keluar kata-kata yang tidak baik akan terjadi kepada anaknya. Demikian juga tatkala seorang guru marah kepada muridnya, kata-kata bukan baik yang keluar akan terjadi. Tapi kalau kata-kata baik yang keluar, insya Allah sang anak atau sang murid akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi. Mari kita jaga lidah kita, kita jaga akhlak kita jaga makan kita jaga sikap kita kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, tentu juga terutama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada masa sekarang ini banyak orang kadangkala kalau sudah ketenar, kalau sudah menjadi orang yang dimuliakan, menjadi idola di mana-mana, kadang-kadang lidahnya tidak dijaga lagi, bahkan kadang-kadang kepada baginda Nabi Muhammad pun juga tidak dijaga. Padahal Ki Hasyim Asy'ari sangat sependapat dengan Maula Al-Ghari yang mengatakan barang siapa mengucapkan rambut Nabi dengan syu'air, rambut yang kecil dengan tujuan melecehkan, faqad kafar, telah kafir. Apalagi sampai mengatakan orang kafir itu dulu tidak mungkin jadi aina Muhammad, mana Muhammad. Masa orang kafir memuji Nabi Muhammad? Mana manusia yang terpuji? Tidak mungkin. Ini namanya menunjukkan akhlak yang tidak baik. Ini menunjukkan hati yang tidak baik. Ini menunjukkan sudah congkak dan sudah waliyadzubillah keluar dari tatanan dan aturan serta akhlak baginda Nabi Muhammad.
alfat semacam ini, ucapan-ucapan semacam ini sangat tidak pantas keluar dari lidah seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, apalagi tokoh yang menjadi panutan, apalagi Ki Hasyim Asy'ari menyampaikan sangat rentan untuk murtad orang yang berani bersikap dan berucap seperti itu. Mari kita jaga lidah kita supaya hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, ya alladzina mattaqullah, wahai orang yang beriman takutlah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Bukti kita beriman dan kita bukti bertakwa kepada Allah, yang pertama dijaga adalah wa qulu qaulan sadida. Berucaplah dengan kata-kata yang benar, jaga lidah. Yuslih lakum a'malakum, kalau lidah dijaga maka Allah akan memperbaiki amal kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, lidah dijaga, amal diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dosa kalian akan diampunkan oleh Allah. Dan dikatakan orang yang menjaga lidahnya berarti diperbaiki amalnya sehingga dosanya diampunkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad, dan dikatakan merekalah yang dikatakan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan orang yang taat kepada Allah, terutama jaga lidah kita kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, kepada para habaib, para aulia, para ulama, terutama kepada baginda Nabi Muhammad. Kita berharap dengan semuanya itu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bisnil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bisnil khatimah. Bijahi tahar rasul, jud rabbana bil qabul, wahab lana kullasul, rabbi istajib li amin, rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatim minal fidani, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan alayka anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa